Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya menginjak di hari akhir pada bulan Ramadan ini kita dapati sesuatu kenyamanan setelah kita melaksanakan ibadah selama 1 bulan pada bulan Ramadan, yaitu bulan suci yang Allah turunkan dalam 1 tahun. Jadi 1 bulan ini adalah bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah menutup pintu-pintu neraka dan membuka lebar-lebar pintu surga. Dan amal ibadah kita dilipat gandakan. Amalan-amalan sunnah menjadi pahala wajib, dan amalan wajib Allah lipat gandakan hingga tidak terkira. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di dalam hidup ini. Terlebih nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena dengan asbab kita menjadi seorang mukmin, maka kita tahu bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perkara-perkara yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sehingga pada hari ini kita beramal dengan amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kita tidak sia-sia di dalam hidup, dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengikuti daripada uswatun hasanah, manusia yang Allah turunkan untuk umat seluruh alam, karena beliau adalah Nabi penutup akhir zaman sebagai khatami anbiya'i wal mursalin. Maka yang sepantasnya adalah seluruh umat masa kini, manusia masa kini adalah sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minina rahimakumullah. Bahkan Rasulullah telah menyampaikan kepada kita dengan nasihatnya, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai
dirinya sendiri. Nah, hal ini contoh yang disampaikan oleh uswatun hasanah, manusia yang paling mulia Allah turunkan ke bumi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita di dalam menapaki kehidupan ini tidak melangkah pada jalur-jalur yang diharamkan Allah, tetapi kita menapak kepada jalur-jalur, jalan-jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang jalan-jalan itu memang terjal, sulit kita lewati atau berat kita tempuh. Tetapi hal yang demikian adalah suatu tantangan bagi umat manusia, wabil khusus bagi seorang mukmin, bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah bagi umat seluruh alam yang wajib kita ikutin jalan hidupnya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kita kemampuan sehingga kita dapat mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah mengatakan la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbul lihi ma yuhibbul li nafsi, nah kita nih dalam diri kita ini mohon maaf, di dalam diri kita ini kita berusaha untuk selalu dapat mengikuti jalannya, langkah-langkahnya, yang kadang jalan itu terjal, jalan itu berat, susah, payah. Tetapi ini adalah jalan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah suatu perjalanan yang suatu akan menjadikan untuk kita meniti kepada Shiratul Mustaqim. Maka Allah pasti mudahkan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dibentuk sebagai uswatun hasanah bagi umat seluruh alam. Nah, langkah-langkah yang beliau langkahkan atau contohkan bagi kita, ini adalah suatu yang sudah sewajarnya dan sepatutnya kita ikutin. Ya, karena kalau saja kita tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada zamannya, yaitu ketika 1400 tahun yang lalu. Nah, kita hidup di tahun saat ini ya. Kita menginjak di 1445 Hijriah. Jadi 1400 tahun yang lalu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh tauladan yang baik kepada kita, dan kita mengikuti daripada sunnah-sunnahnya. Sebagaimana kita pelajarin di dalam literatur beberapa hadis di Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Nah, ini adalah agar kita dapat melaksanakan kehidupan yang lebih baik lagi di dalam meniti kehidupan ini untuk menuju suatu titik akhir. Nah, suatu titik akhir ini adalah titik kita kematian selama di dunia saja. Karena setelah itu kita dimatikan Allah, ya. Dulu awalnya kita tidak ada. Nah, Allah lahirkan kita ke bumi untuk diuji. Jadi bukan untuk bersenang-senang nih bagi kaum muslimin ini, tetapi untuk diuji. Ya. Akan diuji dengan kelaparan, akan diuji dengan kemiskinan, akan diuji dengan penyakit, kekurangan buah-buahan. Maka kabarkanlah, kata Allah, bagi kepada orang-orang yang iman, pada orang-orang yang bersabar. Dalam penitian perjalanan ini, makanya kita tidak boleh lepas daripada uswatun hasanah kita. Karena Rasulullah SAW satu-satunya manusia yang Allah turunkan sebagai
contoh yang terbaik. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka kecintaan Rasulullah kepada kita, Rasulullah sampaikan agar kita menjadi orang yang beriman, agar kita menjadi orang mukmin. Maka kita harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau saja kita tergores nih, kita tergores dengan duri sedikit saja. Nah, kita kan sudah merasakan bagaimana sakit. Ini baru satu duri saja. Nah, bagaimana kalau peluru nembus ke badan kita, ke kepala kita? Tetapi pada saat itu kita masih hidup. Ya. Itu mungkin di dalam suatu pertempuran. Nah, di dalam kehidupan kita yang masa kini nih, yang kita jalanin, bagaimana saudara-saudara kita, coba kita lihat. Di jalanan di sana itu banyak sekali saudara-saudara kita yang secara ekonomi ya, materinya itu mungkin jauh di bawah kita. Dan mereka mencari nafkah untuk makan dengan sesuatu yang sulit. Nah, ini suatu kesempatan kita untuk berbuat baik kepada diri kita. Sesungguhnya berbuat baik kepada diri kita. Karena kalau kita berbuat baik kepada orang lain, ya, sesungguhnya itu Allah berfirman berbaik kepada diri kita. Ya. Tetapi kalau kita berbuat kejahatan kepada orang lain, sesungguhnya kita itu sedang berbuat buruk kepada kejahatan kepada diri kita sendiri. Ya. Jadi amal-amal yang kita lakukan adalah sesuatu yang akan berbalik ketika kita menuju kepada orang lain. Sesungguhnya tujuan itu kembali kepada diri kita. Ya, kembali kepada diri kita. Nah, dalam perkara ini maka tidak dikatakan beriman sebelum dia mencintai saudaranya yang mukmin nih, seperti dia mencintai dirinya. Kalau saja kita makan, coba beri saudara kita yang tidak mendapatkan makan agar dia bisa makan. Ketika kita berpakaian ya, mau bagus ya, kita dapat membeli dengan harga yang puluhan ribu, ratusan ribu. Bahkan orang-orang di luar sana yang memiliki harta yang diberikan Allah itu cukup banyak, bisa saja berpakaian, membeli pakaiannya itu 1 juta lebih. Ya, banyak contoh-contohnya itu yang kita dapati. Nah, yang demikian itu adalah sesuatu yang digariskan bahwa kita ini harus mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kita makan, mereka harus makan. Kita berpakaian, mereka juga harus berpakaian. Nah, Rasulullah itu selalu memberikan contoh kepada kita bagaimana Rasulullah ketika dia melangkahkan kakinya untuk menuju suatu tempat. Dalam perjalanan Rasulullah ya bertemu dengan seseorang yang dia itu secara lahiriah mungkin berpakaian lusuh ya. Berpakaian lusuh, atau barangkali dengan melihat di raut wajahnya orang tersebut adalah dalam kondisi perutnya belum terisi. Jadi bagaimana Rasulullah mengajak kepada para sahabat untuk memberikan sesuatu pakaian yang lebih sempurna lagi, maka diberikannya daripada para sahabat itu kepada si orang tersebut. Lantas Rasulullah SAW pun kepada para sahabat menyuruhnya untuk memberikan minuman dan makanan yang tentunya pada zaman Rasulullah dan di Arab sana, yaitu makanannya seperti gandum ataupun makanan yang mereka biasa pergunakan untuk makan keseharian, ya kurma dan yang lainnya,
Maka para sahabat pun memberikannya kepada orang tersebut. Nah, contoh-contoh seperti ini ya, contoh seperti itu udah sepantasnya kita ikutin. Kalau kita ini mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita tidak berpikiran bahwa orang lain itu kita memandang orang lain itu acubebe gitu ya. Jadi cueklah gitu. Yang penting aku nih gitu. Yang penting aku ini makan, yang penting aku ini berpakaian bagus, rapi, mahal gitu kan, bersepatu. Nah, jadi begitu melihat orang-orang yang di bawahnya itu, ya, padahal dia itu saudaranya, dia acuh saja, ya, tidak mengabaikan. Bahkan banyak juga seorang yang meminta, ya, seorang yang meminta, kita sudah tahu kalau peminta itu ya, Allah itu memerintahkan. Allah memerintahkan kita memberikan sesuatu, bersedekah, ya, bersedekah kepada orang yang meminta dan tidak meminta. Nah, ada orang-orang yang berani memang meminta. Nah, kalau memang kita merasakan kita mampu, maka berilah mereka. Beri makan, beri minum, beri pakaian. Nah, itu tandanya seorang mukmin. Adapun ya, kemampuan seseorang itu lebih banyak lagi kekayaannya, maka dia berikan itu lebih banyak lagi. Ya, jadi harus seimbang. Jangan orang yang memiliki penghasilannya cuma 1 juta, dia berikan 50.000. Wajar kan? Nah, ketika seseorang mendapatkan penghasilan ratusan juta atau bahkan miliaran, dia bersedekahnya sama-sama 50.000. Nah, coba kita pikir dengan akal kita. Dengan nilai kekayaan seseorang itu memberikan sesuatu kepada saudaranya. Sedangkan Rasulullah mengatakan saudaranya itu adalah dirinya sendiri. Harus dianggap sebagai dirinya sendiri. Nah, orang yang berpendapat, yang berpenghasilan 1 juta dia memberikan 50.000, kan sudah sepantasnya tuh. Orang yang memiliki penghasilan atau pendapatnya yang ratusan juta atau miliaran itu dikali lipatkan daripada 50.000-nya. Wajarlah kalau dia memberikannya itu 500.000 ya. Karena kalau dilihat komunikasi ya, kalau kita lihat daripada akumulasi kekayaan ya, atau dari jumlah-jumlah yang didapatin oleh seseorang itu kan dia tahu sendiri tuh. Dia mendapatkan berapa penghasilannya dia dalam pekerjaannya dalam 1 bulan. Dan dia juga merasakan, oh targetnya segini, oh pendapatannya segini. Ya. Jadi tidak sama antara memberikan kepada seseorang, yaitu kepada saudara kita tentunya ya, kepada seseorang, itu ditarget dengan target yang sama, ya, yang saya sampaikan tadi, yang 1.050.000 dia bersedekah kepada saudaranya, nah, sementara yang ratusan juta penghasilannya juga sama 50.000. Nah, mestinya kan kelipatannya. Nah, tetapi dalam perkara ini ada yang lebih utama. Apa itu yang lebih utama? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa keikhlasan di dalam hati, ikhlas di dalam hati, ini yang lebih sempurna. Jadi meskipun memang kita berikannya sedikit, kalau memang kita tidak mampu memberikan banyak, dengan keikhlasan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita berikan kepada saudara kita. Dan itulah yang akan sampai nanti terbawa ke yaumil akhir. Dan begitupun yang kaya, yang memiliki harta yang banyak, kalaupun dia memberikan sedikit tetapi ikhlas, ya, itu lebih baik daripada dia berikan banyak tetapi tidak ikhlas. Karena Rasulullah menyampaikan bahwa sesuatu yang ikhlas ini yang akan sampai kepada dirinya nanti di yaumul kiamah. Nah, tetapi jangan dianggap remeh. Yang penting saya ikhlas. Saya mempunyai ini di kantong nih ratusan juta. Saya berikan karena saya ikhlas saya berikan aja, nah udah ceban gitu kan, atau 10.000 gitu. Dan sementara Allah itu mengakumulasikan. Coba kalau kita lihat di dalam perkara zakat mal itu ada prosentasenya di situ. Nah, prosentase di situ untuk menentukan pendapatan atau harta kekayaan dia yang dia dapatkan itu berapa, maka diprosentasikan, dikali lipatkan dengan nilai-nilai yang ada.
Jadi perkara ikhlas dan perkara pemberian kepada saudara kita ini itu harus ada keseimbangan ya. Nah, gitu. Mudah-mudahan itu salah satu contoh yang akan membawa kita kepada sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, di antaranya seperti itu. Atau ketika kita melaksanakan pada umumnya kita dalam masjid Jumatan di sebagian, tapi ya Jumatan itu ada keropak lewat di depan kita ketika duduk kita di dalam sajadah, maka kita masukkan tuh sedekah uang kan, ada sedekah uang masuk. Nah di situ juga di dalam keikhlasan kita harus meyakini bahwa saya mampunya segini, jangan mampunya yang besar tetapi berikannya sedikit. Ya, yang penting ikhlas. Nah ikhlas ini ada apa ya? Ada perkaliannya. Nah itu ada perhitungannya. Sebagaimana tadi saya sampaikan dalam perhitungan zakat mal, ya kan? Di dalam sedekah juga seperti itu. Nah insya Allah dengan cara seperti itu mungkin kita akan menjadi seorang mukmin. Ya, jangan sampai kita tertolak. Kita mengaku seorang yang beriman, tetapi tolaknya iman kita. Karena apa? Di antaranya ya, bukan keseluruhannya terfokus kepada hal ini sabda. Karena sabda Rasulullah itu kan banyak sekali. Cuman ini dalam perkara sedekah yang saya sampaikan kali ini, manfaatnya dari situ. Jangan sampai apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, la yu'minuna ahadukum hatta yuhibbul yahi ma yuhibbul nafsi, itu tidak kena pada diri kita. Karena kita tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah begitu, itu mungkin sebagian contoh yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua meskipun sedikit ya, tentang perkara mengeluarkan zakat atau mengeluarkan harta benda kita di dalam perkara sedekah. Demikian ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Insyaallah itu mungkin mudah-mudahan yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, yang sedikit ini mudah-mudahan menjadikan suatu ibroh atau ilmu yang kita dapati pada saat ini, dan kita berusaha sekecil apapun kita nuntut ilmu dan kita amalkan ilmu itu. Ya, demikian. Dengan saya tutup dengan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.